selalu ditahan segitiga, lalu pun saya presiden itu akhirnya setuju dari udah. Yang paling mungkin MKD memutuskan itu dalam kategori pelanggaran sedang, minimal, dan berat, dan itu artinya sebagai pimpinan harus dicopot. Kalau pelanggaran berat lebih berat lagi, dia harus mundur dari anggotanya sebagai DPR. Halo, selamat malam pemirsa. Terungkapnya kasus atau skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan saham PT Freeport yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto seolah menegaskan kepada kita adanya praktek percaloan atau makelar proyek yang ada di kalangan anggota Dewan. Dan Metro Highlight selama 30 menit ke depan akan mengulasnya untuk Anda. Kali ini bersama saya Ade Mulya. Pemirsa, terungkapnya skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham Freeport yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto seperti menegaskan adanya praktik makelar proyek di kalangan wakil rakyat. Dan untuk informasinya, kami memiliki informasi berikut ini. Setia Novanto. Dia tampak begitu tenang memasuki gedung DPR tempat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu. Di tengah namanya yang disebut-sebut terlibat dalam skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta saham PT Freeport, Novanto tetap tenang. Nama Novanto mulai santer terdengar ketika Senin 16 November lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tentang adanya anggota Dewan yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta bagian saham perusahaan tambang emas Freeport. Kepada publik, Sudirman Said memang tidak menyebut nama saat melapor ke MKD. Namun, dalam perbincangan di program Mata Najwa Metro TV, ia membenarkan bahwa anggota DPR yang dimaksud adalah Setia Novanto yang tak lain adalah Ketua DPR. Di masyarakat pun beredar transkrip pembicaraan 3 orang dengan inisial SN, R, dan MS. SN diduga Setia Novanto, R diduga adalah pengusaha Riza Khalid, dan MS diduga adalah Presiden Direktur Freeport Maruf Samsudin. Publik akhirnya dapat mendengar langsung ketika rekaman pencatutan nama Presiden itu beredar di media. Dengan sekarang, saya sih yakin itu karena Presiden sendiri sangat kasih kode begitu. Dan berkali-kali yang urusan kita di DPR itu selalu ditahan segitiga, lalu pun saya presiden itu akhirnya setuju dari udah. Nanti saya kasih tahu itu supaya ngomongin begini presiden. Saya udah ketemu presiden, udah Pak, cocok loh. Pengalaman ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Gak ngerti malah ini Bapak yang ada lobbyisnya Pak. Oh itu strategi Pak. Ini Pak Henry Kissingernya Pak. Henry Kissingernya nih Pak. Henry Kissingernya. Kita jadi beban itu Pak. Kita ini orang kerja. Strategi. Henry Kissingernya. Freeport jalan. Bapak itu happy. Nah, kita ikutin Bapak itu Pak. Kumpul-kumpul, gua mana terus terang nggak usah kata-kata bagian gua happy. Kumpul-kumpul, kita kolab, ya kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berprestasi membangkit. Apalagi? Ya? Bukan Novanto kalau tidak berkelit. Dengan tenang dan ekspresi wajah agak memelas, politisi kawakan Partai Golkar ini membantah bahwa saya membawa atau mencatut nama presiden, tapi
Yang jelas bahwa presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi presiden dan wakil presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian. Khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan. Novanto memang jago lobi proyek. Baru-baru ini yang mencuat selain kasus Freeport adalah soal skandal lobi pembelian pesawat Jepang. Kabar tersebut muncul dalam pemberitaan yang ditulis media massa Jepang, The Japan's Time, tanggal 12 November lalu. The Japan's Time menulis, Setia Novanto menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Indonesia mempertimbangkan pembelian pesawat amfibi Shinmaiwa US-2 sebagai sinyal kerjasama pertahanan kedua negara. Kabar ini tak pelak membuat Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu marah. Ria Mizat mengatakan, sebagai pimpinan legislatif, Novanto tidak memiliki hak dan kewenangan menginisiasi pembelian alutsista TNI. Selain itu juga muncul kasus lain yang disebut melibatkan Novanto. Beredar kopi surat Setia Novanto berkop DPR ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto. Pada surat tertanggal 17 Oktober 2015 itu, Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak pada PT Orbit Terminal Merak, tempat PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut. Pihak DPR dan Novanto membantah mengirim surat tersebut. Namun, sebaliknya, pihak Pertamina membenarkan ada surat tersebut. Pada intinya memang kita mendapatkan surat tersebut ya. Jadi kalau tertulis di suratnya itu kan 17 Oktober. Nah itu kemudian kita biasanya kalau mendapatkan surat tersebut biasanya kan kemudian melakukan juga penelusuran ya kemana-mana pihak yang harus memeriksa. Bukan hanya itu kasus yang membelit Novanto. Publik tentu masih ingat kontroversi pertemuan Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kasus ini sempat dibawa ke MKD DPR, namun dua pimpinan itu hanya divonis melakukan pelanggaran ringan dan hanya menerima peringatan lisan. Novanto memang lekat dengan kasus. Setidak-tidaknya, namanya kerap disebut dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Sejak kasus 1999, namanya sudah lekat dengan kasus. Tahun 1999, Novanto disebut terlibat pengalihan hak piutang atau sesi PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara 904,64 miliar rupiah. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer 500 miliar rupiah lebih kepada PT Era Giat Prima milik Novanto. Tahun 2003, Novanto bersama rekannya di Golkar, Idrus Marham, diduga sengaja memindahkan 6.000 ton beras yang diimpor Incout dan menyebabkan kerugian negara 122,5 miliar rupiah. Tahun 2006, Setia Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus penyelundupan limbah beracun di Pulau Galang, Batam. Ia disebut berperan sebagai negosiator dengan eksportir limbah di Singapura. Tahun 2012, Novanto disebut-sebut terlibat kasus korupsi proyek PON Riau 2012. Ia diduga mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran Pekan Olahraga Nasional di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun 2013, nama Novanto kembali disebut dalam kasus korupsi. Ia disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menyebut Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek IKTP. Kalau cerita Novanto ini sinterklas, benar-benar sinterklas. Dia ini membagi di mana-mana, mulai kasus EKTP, kasus PON,
kasus gedung DPR. Karena dugaan terlibat dalam sejumlah kasus itulah, berbagai kalangan keberatan saat ia diusung Koalisi Merah Putih menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Awal ya, sejak dari proses pemilihan ketua DPR dahulu gitu, kita sudah mengatakan bahwa agak keberatan dengan sosok yang bersangkutan. Pertama karena nama yang bersangkutan sering disebut-sebut dalam berbagai kasus ya. Sebut saya seperti yang disebutkan tadi, misalnya Kesi Bank Bali gitu ya, kemudian juga disebut-sebut juga di dalam proyek IKTV ya, dan sebagainya. Kemudian setelah terpilih, dan saya pikir sejak mereka terpilih sudah lebih dari 1 tahun gitu, boleh disebut tidak ada prestasi sama sekali. Yang ada justru adalah kontroversi. Kontroversi dan kasus memang lekat dengan Novanto. Namun, pria kelahiran Bandung 12 November 1955 ini mampu lolos dari jeratan hukum. Ia memang piawai. Kini setelah kasus Freeport ini, desakan agar dia mundur atau dicopot dari jabatan Ketua DPR menguat. Akankah Novanto kembali mampu berkelit? Ya, lalu apa konsekuensinya jika Setia Novanto tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI? Simak ulasannya setelah jeda.